pengertian dan apa sudah ya, sudah paham ya mengenai karakter ya, nggak usah diulas ya. Karena ibu sudah memberikannya seperti yang Bu Rahman tadi katakan tahun 2020, 2021 sudah pernah diberikan, tapi nggak apa-apa. Ibu berikan kepada ibu ulas lagi sedikit aja di dalam pendahuluan. Nah, jadi pendidikan di Indonesia fokus pada pendidikan yang berorientasi kepada akademis, betul? Ya, di Indonesia ini bertahun-tahun selalu orientasi pendidikannya ke otak kiri, ya. Itu sudah nggak asing lagi itu. Korban ya, you korban you, benar. Dan tidak memperhatikan akhlak atau budi pekerti yang seharusnya menjadi kunci keberhasilan dalam suatu proses pendidikan. Misalnya di negara-negara maju yang khususnya Jepang tadi ya, itu sangat mementingkan pendidikan moral. Dan ini sudah digaungkan atau sering disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bahkan di dalam Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran ya, di surat Luqman, didiklah anak supaya tidak sombong ya, ayat 11-12 coba baca lagi. Bagaimana hormat kepada orang tua ya, sopan santun, kemudian bersyukur. Nah itu adalah pendidikan akhlak semua, bukan pendidikan pengetahuan umum ya, atau ilmu-ilmu dunia, bukan. Tapi semuanya yang berkenaan dengan akhirat. Ini adalah suatu latar belakang kenapa pendidikan karakter ini harus dilakukan di setiap jenjang pendidikan, terutama dari TK ya, dari nol. Kemudian baru-baru ini saja pendidikan karakter mulai digaungkan setelah banyak kasus di masyarakat, betul, bullying, apalagi tawuran, apalagi tata krama kepada guru, orang tua sudah tidak ada lagi. Ibu tanya kepada teman-teman Kojan kemarin waktu belajar, kamu izin orang tua tidak? Tidak. Nah ini adalah suatu tata krama, suatu attitude, suatu sikap karakter, akhlak. Ini sudah tidak sopan ya. Nah ini adalah gambaran di Indonesia ya. Ini banyak sekali dan bahkan sekarang sudah banyak anak-anak itu menjadi kunci utama kriminal, terutama begal dan narkoba ya, dan PSK ya, seks. Nah itu. Ini adalah suatu keprihatinan di Indonesia ya. Karena apa? Karena tidak dididik oleh orang tua. Dan orang tua itu adalah madrasah utama bagi anak-anak. Nah itu ya. Jadi memang menjadi seorang pendidik seperti kita, penuntut ilmu, berat tugasnya ya. Berat tugasnya, betul, jujur. Karena keberhasilan anak itu tergantung kepada orang dewasa ya, orang tua, guru, dan orang tua di masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang lebih berat ditimbang amal bagi seorang mukmin adalah akhlak yang baik, dan Allah tidak menyukai orang yang berbicara keji dan kotor. Nah ini anak-anak kita nih sering sekali bicara keji dan kotor ya. Nah jadi banyak hadis Rasulullah yang senada, karena sesungguhnya adab yang sangat penting bagi orang yang berilmu atau yang sedang menuntut ilmu ya. Jadi jelas sekali ibu ini alhamdulillah punya TV Roja. Itu Ustadz Roza itu selalu menggaungkan mengenai akhlak ya, mengenai akhlak. Jangan kita menuntut ilmu kajian kemana-mana tapi akhlaknya ya, sehingga apa? Merendahkan orang-orang yang belum belajar. Itu salah satu akhlak ya. Jadi mohon sekolah kita lebih ditekankan kepada akhlak, kepada karakter ya, pendidikan karakternya ya, ibu bapak-bapak. Apalagi kelas rendah ya, kelasnya IPIT, kelasnya dunia, itu terus akhlak aja dulu. Jangan mikir dia pintar ini, nggak usah dulu lah. Anak segede gitu nggak usah pintar ini, malah pintar gitu, jadi bingung ya. Kalau sama gurunya tidak
ya dialah dulu. Bagaimana makan, bagaimana dia menyebutkan kalimat-kalimat thayyib, ya, bagaimana dia bicara tentang Allah, itu aja dulu. Biarkan saja. Mereka nggak bisa ngucurin air, nggak masalah, ya. Masih beleberan, masih apa, nggak masalah. Yang penting ada, ya. Ini ayat, ini sangat penting ada. Insya Allah kalau itu Bunia lakukan, insya Allah orang tua murid akan berlomba-lomba lagi ke sini, ya. Karena apa? Karena memang sekarang krisis moral, krisis akhlak, ya, di negara kita. Apalagi Bu, tadi Pak Video sudah contohkan, itu udah mini-mini kali ya Pak, ya. Udah mini-mini, nenek-nenek ya. Satu nenek, satu masih. Nenek-neneknya masih kayak gitu ya. Nah, ngeri ya. Jadi memang kita harus punya mindset yang kesana. Kemudian pengertian karakter building sendiri adalah dalam konteks pendidikan yang dikeluarkan oleh Diklasman RI. Pengertian membangun karakter building adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau untuk membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti insan manusia masyarakat sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku seseorang. Iyalah, nggak mungkin ini karakter bullying ini untuk kucing, untuk anjing, ya, nggak mungkin. Jadi untuk insan manusia. Tapi Bu dia jangan salah, di luar negeri itu mereka kan sosialisasinya sangat buruk ya, Bibit ya. Sampai hewan yang namanya anjing itu dididik karakternya. Duduk, makan yang baik. Kalau ada orang tidak boleh begini, tidak boleh begitu, coba itu. Betul nggak Bu? Itu ke anjing loh, dan anjing itu bisa ngerti. Itu, waktu di tube station di apa tuh underground, duduk. No, please, jangan pupuk gitu. Mari. Iya lucu. Anjing loh itu Pak. Kita tahu ya. Iya kan maksudnya. Waktu itu tuh aneh, itu anjing bisa duduk gitu ya. Padahal yang punyanya buta matanya. Nah gitu. Nah itu anjing ini bisa. Kucing banyak itu. Kalau kita lihat TikTok tuh banyak sekali ya. Binatang-binatang tuh bisa diatur loh. Masa manusia nggak bisa ya Pak ya? Gitu. Makanya ini insan manusia, ditekankan insan manusia sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku seseorang. Nah kemudian dalam pandangan Islam bagaimana? Pembangunan karakter yang benar-benar mengupayakan untuk melahirkan seorang yang berilmu, berkarakter, beradab dan berakhlak mulia, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Madrasah Nabawiyah. Nah maksudnya banyak diceritakan tentang sifat-sifat Nabi atau karakter-karakter Nabi dan para sahabat. Itu udah jelas ya. Itu adalah rujukan orang Islam dalam karakter building atau membangun karakter ini, yang bisa dijadikan sebagai model rujukan bangunan pendidikan karakter. Jelas ya. Jadi kita rujukannya kemana? Kepada Madrasah Nabawiyah atau tentang cerita kisah-kisah tentang para nabi dan sahabat. Ini harus ada sahabat ya. Nah itu udah jelas karakter yang diturunkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan para nabi. Dalam hal ini dapat dikatakan juga membangun karakter untuk membentuk kepribadian muslim, ya. Jadi karakter yang kita bangun ini di sini itu untuk membentuk suatu kepribadian muslim, untuk dibentuk kepribadian muslim, kepribadian yang bagaimana? Ya sesuai dengan Rasulullah SAW, ya, begitu, ya Pak Iswadi ya. Nah, jadi segala tindak tanduknya itu harus sesuai dengan yang Rasulullah lakukan, gitu. Nah nanti seperti apa nanti ya. Nah kemudian apa yang dimaksud dengan karakter building dalam pendidikan Islam? Nah sekarang sudah merujuk kepada itu kan pandangan Islam dengan pendidikan Islam.
Karakter berdiri dalam pendidikan Islam adalah membangun watak, karakter, tabiat, sifat atau akhlak dalam budi pekerti yang membedakan antara satu individu dan individu yang lainnya